Madeline Shove yang berasal dari Carolina Selatan dan berprofesi sebagai farmasi, sedang berada di tempat kerjanya ketika dia mendapatkan perasaan yang tidak enak mengenai putrinya yang bernama Elizabeth. Madeline segera menelepon ke rumah untuk mengecek kondisi ketiga anaknya. Putranya yang berusia 12 tahun menjawab teleponnya dan berkata kalau Elizabeth belum sampai ke rumah. Madeline masih berusaha tetap tenang dan berpikir positif. Pada sore hari saat Elizabeth belum juga sampai ke rumah, Madeline mulai menelepon teman-teman Elizabeth yang biasanya satu bus dengannya. Rupanya, semua mengkonfirmasi kalau Elizabeth sudah pulang bersama dengan mereka dan turun dari bus untuk berjalan ke rumahnya yang lokasinya sudah tidak jauh. Madeline dan suaminya segera mencari Elizabeth di area hutan sekitaran rumah dan mengecek kamar Elizabeth untuk melihat kemungkinan apakah putrinya melarikan diri. Rupanya, semua barang-barang dan uang sakunya masih utuh di dalam kamarnya. Mereka pun melaporkan kasus menghilangnya Elizabeth pada polisi. Sayangnya, polisi hanya menduga kalau Elizabeth melarikan diri, sehingga beritanya tidak dimasukkan ke dalam Amber Alert. Untuk kamu yang belum tahu apa itu Amber Alert, bisa cek video aku sebelumnya yang pernah membahas asal mula Amber Alert. Elizabeth mungkin tidak akan pernah menyangka kalau pada tanggal 6 September 2006, dia akan mengalami hal yang sangat pahit dalam hidupnya di usianya yang baru menginjak 14 tahun. Kejadian itu dimulai ketika Elizabeth turun dari bus sekolah dan berjalan menuju ke rumahnya yang hanya berjarak kurang dari 200 meter. Di tengah perjalanan pulang, seorang polisi keluar dari semak-semak dan menghampiri Elizabeth. Polisi itu mengatakan kalau Elizabeth harus ikut dengannya, sebab telah diketemukan ganja di dalam rumahnya dan adik lelakinya telah ditangkap. Mendengar hal itu, Elizabeth khawatir dengan adiknya dan dia merasa harus segera menyusul adiknya untuk mengecek kondisinya. Anehnya, polisi itu segera memborgol kedua tangan Elizabeth dan memakaikan kalung yang digantungkan sebuah bom. Elizabeth merasa aneh dan bingung, tapi lagi-lagi pikiran mengenai adiknya yang sudah ditangkap membuatnya hanya mengikuti permainan si polisi. Mereka pun berjalan kaki memasuki hutan yang sudah sangat dekat dengan rumahnya. Elizabeth bahkan dapat melihat rumahnya di antara pepohonan sambil berjalan mengikuti langkah kaki polisi itu. Di perjalanan, Elizabeth terus-menerus bertanya mengenai keberadaan adiknya dan kemana tujuan mereka. Sampai tibalah mereka di hadapan sebuah semak belukar yang ketika semaknya digeser ternyata terdapat sebuah pintu kayu kecil di atas tanah yang mirip seperti lubang pembuangan sampah. Elizabeth hanya berpikir kalau dia akan mati dan lubang itu merupakan kuburannya. Polisi gadungan itu pun memerintahkan Elizabeth untuk turun ke dalam lubang yang gelap dan sempit itu. Rupanya, itu adalah bunker bawah tanah buatan Vincent Pilliau, nama asli dari si polisi gadungan. Vincent merupakan seorang pekerja konstruksi yang berusia 36 tahun dan menyamar sebagai polisi untuk mencari korban. Dia adalah buronan untuk kasus perkosaan terhadap seorang anak berusia 12 tahun yang merupakan anak dari kekasihnya sendiri. Vincent berhasil mengelabui polisi dengan bersembunyi di beberapa bunker miliknya. Sampai akhirnya, dia berencana untuk menculik seorang gadis dan menjadikannya umpan untuk memancing polisi dan meledakkan bunker itu bersama dengan korbannya. Sesampainya mereka di bunker, Vincent segera menemukan Elizabeth secara paksa, lalu meraihnya dan memperlakukannya beberapa kali di hari itu. Selanjutnya, Elizabeth tidak diizinkan memakai pakaian. Vincent juga akan memperlakukan dia dengan kasar dan penuh ancaman jika Elizabeth berusaha melawan. Tapi, jika Elizabeth pasrah dan menurut, Vincent akan memperlakukannya dengan lebih baik. Satu hari setelah Elizabeth menghilang, regu pencari dan helikopter berkali-kali melewati bunker bawah tanah tempat Elizabeth disekap. Elizabeth dapat mendengar suara mereka, tapi Vincent selalu menutup mulutnya dan menodongnya dengan senjata agar dia tidak bersuara. Setelah beberapa hari pencarian, semuanya mulai menjadi hening dan yang tersisa hanya mereka berdua di hutan itu. Elizabeth memutar otak bagaimana caranya agar dia dapat keluar dari bunker dalam keadaan hidup. Elizabeth pun terpikir untuk memposisikan dirinya sebagai pasangan Vincent, bukan sebagai musuhnya. Maka dari itu, Elizabeth mulai berpura-pura menikmati setiap sesi dari hubungannya yang selalu dilakukan beberapa kali hingga bisa sampai 5 kali dalam sehari oleh Vincent.
Bahkan, Elizabeth sampai menyatakan cinta pada Vincent dan berkata kalau dia ingin melarikan diri bersama dengan Vincent. Rupanya, tipu daya Elizabeth membuahkan hasil. Dalam beberapa hari sejak diculik, Vincent mulai percaya dengan kata-kata Elizabeth dan dia pun melepaskan rantainya. Elizabeth bahkan mulai diizinkan untuk memakai pakaiannya. Setelah itu, Elizabeth diberikan kesempatan untuk keluar dari bunker. Pada saat itu, Elizabeth tidak langsung melarikan diri. Dia sengaja mencabut beberapa helai rambutnya dan diletakkan pada ranting pohon, agar dapat ditemukan oleh anjing pelacak yang mencari dirinya. Di hari ke-10 penyekapannya, Elizabeth berhasil meyakinkan Vincent agar dia dapat meminjam ponselnya dengan alasan untuk bermain game. Vincent pun mengizinkan dan mengawasi Elizabeth sampai dia tertidur. Ketika Vincent sudah tertidur, Elizabeth segera mengirim pesan SMS pada ibunya yang mengatakan kalau dia ada di sebuah lubang di dalam tanah dan segera menghapus SMS-nya agar tidak ketahuan oleh Vincent. Ibunya segera melapor pada polisi dan setelah diperiksa ternyata nomor itu merupakan nomor Vincent yang sudah setahun menjadi buronan. Polisi pun menggeledah trailer Vincent dan didapati kalau di dalamnya banyak sekali gambar pornografi, bahan peledak, dan obat-obatan terlarang. Saat dicari secara menyeluruh, ditemukan beberapa bunker di sekitaran trailer Vincent. Sehingga polisi mulai menyadari kalau sepertinya Elizabeth disekap di dalam salah satu bunker buatan Vincent. Berita tentang SMS dari Elizabeth untuk ibunya pun sengaja dimunculkan di televisi oleh kepolisian. Ibunya sampai murka atas tindakan polisi yang bisa saja membahayakan nyawa putrinya. Vincent menonton berita itu dari televisi kecil bertenaga baterai yang terdapat di dalam bunker. Dia pun marah dan menyalahkan Elizabeth. Tapi karena di dalam ponselnya tidak diketemukan bukti SMS, maka Vincent tidak melukai Elizabeth. Dia mulai merasa takut akan ditangkap dan meminta saran dari Elizabeth. Elizabeth mengatakan agar Vincent lebih baik melarikan diri dari sekarang. Lalu nanti, Elizabeth akan menyusul Vincent agar mereka berdua bisa bersatu kembali. Vincent yang sudah percaya dengan Elizabeth akhirnya mengikuti sarannya dan segera pergi melarikan diri pada malam itu. Elizabeth bahkan tidak percaya kalau dia benar-benar sudah ditinggalkan oleh penculiknya. Keesokan paginya, Elizabeth baru keluar dari bunker dan mencari bantuan. Dia hanya berteriak minta tolong karena tidak tahu harus pergi ke arah mana. Sampai akhirnya, dari kejauhan ada seorang regu pencari yang memanggil namanya. Elizabeth berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup, walaupun sudah mengalami tindak perkosaan sebanyak puluhan kali dalam 10 hari terakhir. Vincent berhasil ditangkap di kota sebelah. Dia segera diadili dan mendapat hukuman 421 tahun penjara tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Sampai akhirnya pada tanggal 3 Mei 2021, Vincent meninggal dunia di dalam penjara di usia 51 tahun. Sedangkan Elizabeth yang kini telah berusia 32 tahun berhasil menjalani hidupnya dengan normal dan bekerja sebagai asisten dokter gigi di Carolina Selatan. Walaupun beberapa bulan setelah kejadian itu, Elizabeth sempat mengalami trauma dan depresi, serta merasa terisolasi dari teman-temannya. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.